Shalom, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Arthur Giovanni Silendo dengan NIM 3101240238884. Kali ini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari ANN, yaitu perseptron. Nah, di matkul kali ini, yaitu matkul AI atau Artificial Intelligence, saya akan menjelaskan metode-metode yang ada dari yang sepemahaman saya. Perseptron adalah merupakan metode learning sederhana mengklasifikasikan suatu pola tertentu. Jika merujuk pada daftar penugasan atau data mining, machine learning, dan sebagainya, metode ini masuk ke dalam peran klasifikasi yang berarti data tersebut bersifat nominal. Pemisahan secara linear, beberapa sifatnya yaitu pemisahan secara linear, daerah positif, daerah negatif, jaringan syaraf dengan satu lapisan, bobot bias diatur, memiliki nilai ambang atau threshold, bernilai positif. Habis itu algoritma dengan aturan perseptron akan mengatur parameter bebasnya dengan proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran ini, nilai bobot atau W dan nilai bias yang bisa kita sebutkan juga B akan diatur secara berkala. Terdapat aturan atau rule tertentu di mana bobot tersebut bisa berubah nilainya dan bisa juga tetap tidak berubah. Nah, algoritma perseptron, pasangan vektor input S dan vektor output T sebagai pasangan vektor yang akan dilatih. Selama kondisi berhenti berinisialisasi fase untuk setiap pasangan pembelajaran S sampai T. Nah, kalau kita bisa melihat ini set input dengan nilai vektor, kita bisa melihat Y, dia bisa dibilang 0 kalau hasil Y in itu lebih kecil daripada threshold. Sedangkan kalau 1 itu terjadi jika Y lebih besar sama dengan 0, sama dengan threshold. Nah, teman-teman, ada juga salah satu lagi, yaitu salah satu kemungkinan kalau ini mungkin di science step gitu, science fiction. 1 itu terjadi jika X lebih besar daripada 0, daripada threshold, dan min 1 jika X lebih kecil dari threshold. Nah, algoritma perseptron yaitu itu untuk memperbaiki bobot dan bias jika terjadi error. Jika Y tidak sama dengan target, berarti maka W1 baru sama dengan W lama itu harus ditambah A, habis itu dikalikan X dan XI gitu. Nah, B baru habis itu sama dengan B lama ditambah A plus AA dikalikan target. Jika Y sama dengan atau jika Y berhasil sama dengan target, maka W1 baru sama dengan W1 lama. Jadi langsung aja ambil nilai dari W1 lama atau W1 yang lama. Nah, kalau B bobot bias, kalau dia misalnya Y sama dengan T, maka dia nggak perlu lagi menghitung, teman-teman. Jadi bisa ambil datanya dari yang lama saja, B yang lama. Oke. Tes kondisi berhenti. Nah, setelah itu kita langsung saja dalam studi kasus ini, seseorang ingin melatih jaringan syaraf dengan metode perseptron untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi N dan input biner, target biner, dan fungsi aktivasi set step function. Nah, habis itu
kita harus men-setting atribut dan bobot awal. Learning rate A sama dengan 0,1 dan threshold itu oke. Habis itu kita bisa melihat di sini W1 atau wake 1 sama dengan 0,3, W2 sama dengan 0,2, B sama dengan 0. Oke, kita memakai step function di sini. Habis itu kita lihat di sini input X1 itu 1100, input X2 itu 1010, targetnya 1000. Oke, kita masuk saja ke yang pertama, yaitu EPO 1 data 1. Diketahui A sama dengan 0,1 dan nilai thresholdnya 1, dan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, target sama dengan 1, wake 1 sama dengan 0,3, wake 2 sama dengan 0,2, dan bobot bias sama dengan 0. Nah, kita langsung saja masuk ke perhitungannya. Data 1 Y in sama dengan B yang ini bobot ditambah dengan I, habis itu XI, WI, A atau BT, B ditambah XI, WI, habis itu tambah X2 baru W2. Oke, langsung saja kita di sini 0 ditambah tanda kurung 1 dikali 0,3 tutup kurung 1 tutup kurung ditambah buka kurung 1 dikali 0,2 sama dengan 0,5. Karena 0,5 itu di bawah dari nilai thresholdnya 1, maka dia bisa dibilang 0 karena dia tidak memenuhi target, teman-teman. Jadi targetnya gagal, Y sama dengan garis miring target, berarti gagal targetnya. Habis itu bobot barunya, jadi kita ngambil dari perhitungan W1 sama dengan W1 lama ditambah A dikali T dikali XI. Habis itu di sini hasilnya 0,3 ditambah 0,1 kali 1 kali 1 sama dengan 0,4. W2 sama dengan W2 lama ditambah A dikali T dikali X2, hasilnya 0,2 ditambah 0,1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0,3. Jadi ini hasilnya W1 0,4, W2 sama dengan 0,3. Bobot biasnya ini B lama ditambah A ditambah target. Nah, ini hasilnya 0 ditambah 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. Jadi hasil ininya biasanya 0,1. Oke, kalau di sini kita bisa melihat kalau di sini hasilnya itu 0,1 ditambah 1 kali 0,4 ditambah 0 dikali 0,3 sama dengan 0,5. Karena 0,5 lebih kecil daripada nilai threshold, maka dia 0 itu sesuai yang sama di atas. Jadi ya gitu, sesuai target, jadi sama dia. Karena bobotnya tetap, jadi W1 lama jadi 0,4 yang ini, yang dari tadi. Habis itu nilai W2 nya 0,3 juga, bobot bias tetap B sama dengan 0,1. Oke, EPO 1 data 3. Nah, di sini sama hasilnya. Hasil dari sini yaitu kita bisa melihat dari rumus yang ada, Y di 0,1 ditambah 0 kali 0,4 tambah 1 kali 0,3 sama dengan 0,4. Karena 0,4 di bawah dari nilai threshold, makanya hasilnya 0. Jadi targetnya sama seperti yang di atas.
Oke, bobot tetap. Oke, sama saja teman-teman. EPO 1 data 4 nilainya dari 0,1 ditambah 0 dikali 0,4 ditambah 0 kali 0,3 sama dengan 0,1. Karena 0,1 lebih kecil daripada nilai tersebut, makanya di sini targetnya 0. Jadi Y sama dengan target. Bobot tetap sama, W1 sama dengan W lama yaitu 0,4, W2 sama dengan yang lama yaitu 0,3, bobot bias tetap yang lama yaitu 0,1. Nah, EPO 2 karena di sebelumnya tidak sesuai target atau Y sama dengan garis miring target, jadi harus dilanjutkan ke berikutnya sampai kita menemukan targetnya itu pas, teman-teman. Oke, di sini 0,1 ditambah 1 dikali 0,4 ditambah 1 kali 0,3 sama dengan 0,8. Dia 0 karena dia lebih kecil dari nilai threshold, jadi tidak sesuai target. Jadi coret. Makanya di sini dia bobot baru jadinya, bukan bobot tetap. Jadi W1 yang W lamanya 0,4 tambah 0,1 kali 1 kali 1 sama dengan 0,5, W2-nya 0,3 ditambah 0,1 kali 1 kali 1 sama dengan 0,4, dan bobot bias baru yaitu 0,1 ditambah 0,1 ditambah 1 jadi 0,2. Jadi di sini berubah, tidak tetap. W2-nya tidak tetap. Di sini 4, di sini 5. Oke. Lanjut. Nah, di sini hasil perkaliannya 0,2 karena tadi di atas sudah berubah. Nilai B-nya itu udah dari 0,1 jadi 0,2, makanya di sini jadi 0,2, teman-teman. Nilai B-nya jadi 0,2 ditambah 1 dikali 0,5 tambah 0 kali 0,4 sama dengan 0,7. Karena 0,7 masih di bawah nilai threshold, jadi dia tetap 0 nilainya, Y-nya target. Jadi Y habis itu kita lihat di sini bobotnya tetap sama. Hasil W1 0,5, 0,4, bobot biasnya 0,2. Tetap sama seperti yang ini. Masih tetap sama, teman-teman. Oke. Di sini 0,2 ditambah 0,5 kali 0,5 tambah 1 kali 0,4 sama dengan 0,6. Karena 0,6 masih di bawah target, masih di bawah nilai threshold, jadi dia 0 karena dia masih di bawah nilai thresholdnya yaitu 1. Jadi 0 targetnya. Target tetap W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4. Habis itu bobot bias 0,2. Di sini data keempat, EPO data 2, data keempat. Kita lihat di sini udah berubah dari yang sebelumnya 0,4, di sini ini 0,3, di sini 0,5. Kita lihat di sini 0,2 ditambah 0,5 kali 0 dikali 0 dikali 0,5 tambah 0 kali 0,4 sama dengan 0,2. 0 karena masih di bawah target, masih di bawah nilai threshold. Jadi ini tetap sama. Oke, kita masuk ke EPO 3 data 1. Kita melihat di sini diketahui 0,2, ini 0,2 bobotnya di tambah 1 itu habis itu di kali 0,5 tambah 1 kali 0,4 sama dengan 1,1. Jadi Y sama dengan target. Jadi sesuai, teman-teman. Akhirnya setelah sekian lama nilai Y lebih besar dari nilai threshold. Jadi makanya di sini nilainya 1, teman-teman. Jadi sesuai target dan bobot tetap lama 0,5 karena dia setelah dipasangkan di situ ternyata dia memenuhi ekspektasi dan akhirnya bisa dipakai untuk di kehidupan nyata. Jadi makanya data ini yang dipakai. Jadi 0,5, W1 tetap 0,5, W2 tetap 0,4, dan bobot bias tetap 0,2. Tetap seperti itu, teman-teman. Ini juga sama,
tetap W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, dan B 0,2. Sip. Oke. Data 3 tetap sama, W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, dan B sama dengan 0,2. Habis itu EPO 3 data 4 tetap sama teman-teman. Oke. W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, dan bobot bias tetap 0,2. Jadi kesimpulannya di sini jumlah EPO yang kita berikan tadi ada 3. Masing-masing EPO itu terdiri dari 4 data. Dan di sini W1 sama dengan 0,5. Jadi inilah kesimpulan yang kita dapatkan setelah kita tadi panjang menjalani perhitungan yang ada. Setelah akhirnya memenuhi target di EPO ketiga, jadi ditentukan kalau data inilah yang benar yang harus kita gunakan untuk berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Shalom.